Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Manchester United menutup tahun 2024 dengan hasil yang mengecewakan setelah kalah dari 2-0 dari Newcastle United dalam laga matchday ke-19 Premier League yang digelar tadi malam di Old Trafford. Pertandingan sebenarnya berjalan seimbang, di mana kedua tim sama-sama menciptakan peluang berbahaya sepanjang laga. Namun kelemahan MU dalam mengantisipasi situasi heading kembali menjadi celah yang berhasil dimanfaatkan lawan. 2 gol tandukan dari Newcastle di babak pertama sudah cukup untuk membuat tuan rumah tak berdaya. Sementara lini serang MU terlihat tumpul dan gagal mencetak gol hingga peluit akhir. Kekalahan ini menjadi yang keempat secara beruntun bagi MU di semua kompetisi, sekaligus mencatatkan streak terburuk sepanjang era Ruben Amorim. Lebih buruk lagi, low streak ini juga menempatkan Amorim dalam rekor buruk klub, bahkan melampaui catatan negatif Erik ten Hag. Kekalahan dari Newcastle pun semakin menegaskan betapa rapuhnya skuad MU saat ini, baik secara mental maupun taktik, meninggalkan pertanyaan besar tentang masa depan Amorim di Old Trafford. Lantas bagaimana bisa Amorim jadi lebih buruk daripada Ten Hag? Apa yang membuat MU versi Amorim begitu lemah? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Ketika Ruben Amorim datang ke Manchester United, harapan langsung melambung tinggi. Fans MU mulai melihat sosok yang digadang-gadang bisa menyelamatkan tim dari keterpurukan. Sebelumnya di bawah kepemimpinan Erik ten Hag, MU memang terlihat kehilangan arah. Awal musim ini dari 14 pertandingan, Ten Hag hanya bisa membawa MU menang 4 kali. Ini jelas bukan hasil yang diharapkan oleh tim sebesar MU. Bahkan banyak yang mulai kehilangan kepercayaan pada manajemen setelah memutuskan untuk mempertahankan Ten Hag lebih lama dari yang seharusnya. Kedatangan Amorim membawa suasana baru. Di depaknya Ten Hag menjadi momen awal perubahan, dan Amorim langsung disambut dengan penuh optimisme. Hal ini semakin diperkuat dengan debut Amorim yang terasa menjanjikan. Dalam 3 pertandingan pertamanya ia berhasil menjaga status unbeaten, membuat para fans merasa bahwa mungkin inilah sosok yang selama ini ditunggu-tunggu. Tidak hanya itu, gaya mainnya yang lebih berani memberikan angin segar di tengah hasil negatif yang sebelumnya terus menghantui MU. Amorim memulai karirnya di MU dengan menghadapi Ipswich Town pada 14 November 2024. Meski laga itu berakhir imbang, 2 pertandingan berikutnya menjadi bukti nyata bahwa Amorim bisa membawa perubahan. MU berhasil menang dramatis 3-2 melawan Glim dan menghancurkan Everton 4-0 dengan performa yang luar biasa. 2 kemenangan ini membuat para fans percaya bahwa perjalanan MU di bawah Amorim akan lebih cerah. Ekspektasi pun melambung tinggi, para fans pun mulai membicarakan Amorim sebagai sosok yang benar-benar paham cara menangani tim besar seperti MU. Kemenangan melawan Everton menjadi simbol bahwa MU punya potensi untuk bangkit. Namun siapa sangka perjalanan selanjutnya justru menjadi kenyataan pahit bagi Amorim dan seluruh fans MU. Sayangnya kejayaan Amorim hanya bertahan sebentar. Setelah kemenangan besar melawan Everton, performa MU justru kembali terpuruk. Mereka mulai kehilangan konsistensi lagi di Liga Inggris, sesuatu yang seharusnya bisa diperbaiki oleh pelatih baru. MU harus menelan kekalahan pahit melawan Arsenal dan Nottingham Forest. Ini membuat kepercayaan fans mulai goyah. Kemenangan melawan Manchester City memang menjadi sedikit pelipur lara, tapi kenyataannya hasil itu tidak berdampak besar. Sebab setelah itu MU kembali ke tren negatif, kekalahan melawan Wolverhampton Wanderers menjadi salah satu momen paling menyakitkan di era Amorim. Bukan hanya masalah poin, tapi kekalahan melawan tim papan bawah menunjukkan betapa rapuhnya mereka saat ini. Statistik pun tidak sepihak pada Amorim. Berdasarkan data dari BBC Sport, Amorim sudah mencatatkan 4 kekalahan hanya dalam 7 pertandingan.
Ini jauh lebih buruk dibandingkan Ten Hag yang mencatatkan kekalahan keempatnya setelah 13 pertandingan. Kekalahan melawan Wolverhampton bahkan membuat Amorim mencatatkan rekor sebagai pelatih MU tercepat yang mencapai 4 kekalahan di Liga Inggris. Kenyataan pahit ini membuat fans tentunya merasa kecewa. Mereka yang awalnya percaya bahwa Amorim adalah penyelamat, kini mulai bertanya-tanya apakah yang sebenarnya terjadi. Salah satu masalah paling mencolok dari MU di era Amorim adalah kelemahan mereka terhadap set piece dan heading. Ini menjadi isu yang sangat jelas terlihat di beberapa pertandingan terakhir. Kiper mereka Andre Onana seringkali tidak siap menghadapi bola lambung yang menukik tajam, membuat lini pertahanan MU terlihat sangat rapuh. Hal ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh lawan-lawannya untuk mencetak gol. Misalnya saat melawan Tottenham dan Wolverhampton. Kekalahan MU sebagian besar disebabkan oleh gol yang tercipta dari skema heading dan set piece. Situasi ini semakin diperburuk dalam pertandingan melawan Newcastle, di mana 2 gol tandukan dari Newcastle di babak pertama kembali menunjukkan kelemahan MU yang tak kunjung membaik. Padahal bermain di kandang sendiri seharusnya menjadi keuntungan bagi MU, namun Newcastle yang tampil lebih solid mampu memanfaatkan kelemahan ini dengan sangat baik. Alih-alih tampil dominan, MU justru terlihat kesulitan mengimbangi kualitas permainan lawan. Fans yang datang ke stadion berharap melihat kemenangan, malah harus pulang dengan rasa kecewa. Kelemahan ini jelas menjadi pekerjaan rumah besar bagi Amorim. Jika tidak segera diperbaiki, MU akan terus menjadi bulan-bulanan tim-tim lain yang lebih siap secara taktik. Apalagi dengan jadwal pertandingan yang semakin padat, kelemahan seperti ini bisa menjadi masalah serius yang akan menghambat perjalanan MU di sisa musim. Meski hasil yang diraih Amorim jauh dari kata memuaskan, banyak yang berpendapat bahwa ini bukan sepenuhnya salah pelatih. Cristiano Ronaldo misalnya, memberikan pandangan bahwa masalah MU lebih dalam dari sekedar pergantian pelatih. Menurut Ronaldo, MU seperti akuarium ikan yang penuh dengan penyakit. Ia mengibaratkan jika ikan itu dikeluarkan, maka ikan itu akan sehat, tapi jika dimasukkan kembali, maka ikan itu akan sakit lagi. Bahkan pelatih terbaik sekalipun tidak akan bisa sukses jika struktur timnya tidak diperbaiki. Pandangan ini juga didukung oleh mantan striker Chelsea, Chris Sutton. Dalam tulisannya di Daily Mail, Sutton menyebutkan bahwa MU membutuhkan perombakan besar-besaran dalam skuadnya. Ia menyoroti beberapa pemain yang dianggap tidak memenuhi standar seperti De Ligt dan Zirkzee yang masih terlalu muda untuk menjadi andalan di tim sebesar MU. Selain itu, Sutton juga menyarankan agar beberapa pemain senior dilepas, seperti Casemiro, Christian Eriksen, hingga Marcus Rashford. Ia menilai bahwa para pemain ini sudah tidak lagi memberikan kontribusi maksimal untuk tim. Dengan perombakan besar, Sutton percaya Amorim akan memiliki lebih banyak ruang untuk membangun tim yang kompetitif. Namun keputusan tetap ada di tangan manajemen. Fans MU kini hanya bisa berharap manajemen membuat langkah yang tepat untuk menyelamatkan MU. Musim masih cukup panjang dan waktu untuk perubahan belum sepenuhnya terlambat. Kedepannya fans hanya ingin melihat MU kembali berjaya, terlepas dari siapa yang menjadi pelatih atau pemainnya. Itulah dia Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Manchester United era Amorim yang justru makin terpuruk. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika MU melakukan perombakan skuad? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.